رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la niddalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, merupakan kewajiban bagi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas karunia nikmat-Nya yang begitu besar, begitu banyak, sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu. Maka kita tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah taala berikan kepada kita, melainkan kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Lalu apakah yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat? Syukur nikmat kepada Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk bersyukur yang sering kita ungkapkan adalah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat-Nya. Ini merupakan termasuk bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dijadikan orang yang beriman dan Islam. Lalu kita mengucapkan alhamdulillahi ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikat syukur yang sebenarnya adalah ketika seseorang menggunakan suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat berupa nikmat kesehatan. Maka dengan nikmat sehat ini, apakah kita menggunakannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita gunakan untuk perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang dinamakan kufur kepada nikmat. Maka kita berhati-hati dengan kufur nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam di dalam Al-Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, sungguh jika kalian bersyukur, maka Allah bersumpah la azidannakum. Allah menegaskan la azidannakum, pasti dan pasti aku akan menambah nikmat-nikmat kalian. Wa la in kafartum, selanjutnya Allah berfirman, dan jika kalian kufur atas nikmatku, kalian gunakan nikmat-nikmatku di luar dari apa yang aku kehendaki, aku Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah mengancam, inna azabi, sesungguhnya azabku la syadid, amatlah pedih. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya adalah lisan atau lidah. Bagian tubuh yang sepertinya lemah, tidak bertulang, ini ternyata begitu besar efeknya bagi kehidupan seorang hamba. Dengan lidah ini dapat
memasukkan orang kekal abadi di dalam surga selama-lamanya, abadan abada. Dan dengan lidah ini pula, dengan lisan ini pula dapat menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka tentunya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir akan sangat mementingkan hal ini. Akan sangat menjaga lisannya, akan sangat memperhatikan bagaimana kata-kata yang keluar dari lisannya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yaumul qiyamah, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja, aw liyasmut, atau diam. Di sini Nabi Muhammad SAW menegaskan, beliau menyebutkan tentang iman kepada Allah dan hari akhir sebelum menyebutkan bagaimana semestinya lidah itu digunakan, lisan ini digunakan. Mengapa demikian? Karena ada hubungan yang sangat erat antara bagaimana lisan ini digunakan dan keimanan seseorang. Merupakan tanda iman yang benar di dalam hati, iman yang sehat, yang sahih adalah ketika seseorang menggunakan lisannya sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu falyaqul khairan, mengucapkan yang baik-baik saja, aw liyasmut, ataulah dia diam. Maka dapat dipahami bahwa orang yang tidak menjaga lisannya dengan baik, sembarangan dalam menggunakan lisannya, banyak menyakiti orang lain dengan lisannya, maka ini adalah alamat bahwasanya ada yang cacat atau lemahnya iman dia. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, tentunya dia mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang mengucapkan suatu ucapan melainkan ladaihi raqibun atid, di sisinya terdapat malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat apa yang ia ucapkan, mencatat setiap perkara yang ia lakukan, baik dan buruk dicatat. Apabila itu perkataan yang baik, perbuatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 10 kali lipat minimal. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ganjaran sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bergantung dengan keikhlasan dan ketakwaan seorang hamba. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, bulan yang mana di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka seyogianya kita lebih menjaga lisan kita. Karena ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala seseorang yang berpuasa. Yang mafhum hadisnya Nabi SAW bersabda, "Khamsun yuftirna as-saim, al-ghibah, wan-namimah, wal-kadhib, wan-nawar bisyahwah, wal-yamin al-kadhibah." 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang, yaitu al-ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Kemudian yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Kemudian yang ketiga, al-kadhib, berdusta. Kemudian yang keempat, an-nazar bisyahwah, melihat dengan syahwat, atau dalam arti melihat kepada orang yang tidak halal untuk ia lihat dengan syahwat. Kemudian yang kelima, bersumpah palsu. Maka sudah sepantasnya bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir, terutama di bulan suci Ramadan ini, agar kita pada hari kiamat membawa pahala kita dengan utuh,
pahala sholat kita, pahala zakat kita, puasa kita, haji kita dengan utuh dan tidak menjadi orang yang merugi, agar kita jaga lagi perbuatan kita, ucapan kita. Nabi SAW bersabda, orang beriman adalah orang yang mana orang Islam lain selamat dari lisannya dan perbuatannya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut, orang yang merugi? Maka sahabat bertanya, menurut kami orang yang rugi, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dinar dan dirham. Rasulullah SAW bersabda, tahuilah bahwasanya orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, membawa pahala salat, pahalanya begitu banyak. Seperti gunung-gunung, akan tetapi dulu ketika di dunia dia pernah mencaci si fulan. Dulu di dunia sibuk menghibah, membicarakan keburukan si fulan. Tangannya tidak berhenti menzalimi saudara-saudaranya, menyakiti hati saudaranya. Maka pada hari kiamat pahala-pahala tersebut habis, tidak tersisa. Diberikan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, yang pernah ia ambil haknya, yang pernah ia gunjingi, yang pernah ia cela. Maka pada momen bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan lagi iman dan takwa kita, agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk betul-betul menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya. Karena hakikat puasa adalah berpuasa menjaga diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi dia tidak menahan diri dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasanya menjadi sia-sia. Demikianlah tausiah pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.